Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya sempurna semua amal kebaikan. Sore hari ini Allah izinkan kita berkumpul di majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin. Mari kita juga sama-sama bersalawat kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat, mempelajari sirah kehidupannya dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Ustaz Azmi Fajri Uthman, Masya Allah, yang udah memberikan mauizah hasanah ataupun pelatihan irama Al-Quran di sesi sebelumnya ya. Masya Allah, tabarakallah, kayaknya udah lengkap banget nih sama beliau. Dan afwan Ustaz, karena sesuatu dan lain hal saya baru banget bergabung, jadi belum tahu nih materi apa yang udah disampaikan di sesi sebelumnya ya. Tapi khair insyaallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya pelengkap aja. Tapi terkadang sesuatu yang udah lengkap itu kalau ditambahin malah jadi nggak lengkap ya. Kayak jari-jari tangan saya nih kan ada 5. Kalau ada 6 justru nggak lengkap gitu. Jadi mohon maaf nih Ustaz Azmi ya, kalau saya malah menambahkan gitu. Baik teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Ini Quran surah Al-Muzammil ya, sama dengan nama saya, tapi beda makna sedikit. Nah, di ayat keempat Allah berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Nah, sudahkah selama ini kita membaca Al-Quran secara tartil? Pertanyaannya, apa makna tartil? Tartil itu makna yang pertama sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhenti. Atau kalau kita simpulkan, tartil itu menjaga tajwid ya, atau ketika kita membaca Al-Quran tajwidnya terjaga. Apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Fardu kifayah. Apa hukumnya ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid? Fardu ain. Kok bisa begitu? Ya, karena tajwid ini adalah disiplin ilmu yang disusun oleh ulama Imamul Qiraat pada abad kedua setelah Al-Quran diturunkan. Jadi kalau kita nggak belajar teori tajwid, nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus benar. Nah, untuk zaman kita mau nggak mau ya harus belajar. Karena dulu aslinya Quran diajarkan secara talaki, secara langsung. Nabi memperdengarkan bacaan Al-Quran, para sahabat mengikutinya. Kalau zaman kita hari ini mungkin lewat teori dulu ya. Kalau dulu langsung praktek, karena Islam itu memang agama praktek, bukan teori. Jadi mohon maaf nih kalau di kesempatan ini kita malah mengawalinya dengan teori. Itu yang pertama ya. Bacaan yang tartil itu adalah apa? Tajwid terjaga. Ini nomor 1, ini yang paling penting. Ketika kita membaca Al-Quran, harus kita garis bawahi ini. Kemudian yang kedua, tartil itu adalah tadabbur makna.
Kalau yang pertama tajwid terjaga, yang kedua tadabbur makna. Itulah kenapa kalau kita buka mushaf terjemah Al-Quran di Indonesia, kita akan menemukan arti tajwid itu perlahan-lahan. Dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan di sini kan tajwid terjaga tadi. Cuma kan belum ada penjelasan lanjutan. Makanya saya sampaikan gitu. Karena terjemah itu masih terbatas. Perlahan-lahan juga yang kedua dalam rangka merenungi makna ayat yang sedang dibaca. Tadabbur, tafakkur, menghayati, menyelami, mengkaji. Itu makna dari tartil yang kedua. Kalau di Indonesia tartil diartikan perlahan-lahan. Kalau kita nyebrang aja ke negara tetangga, misalnya Singapura atau Malaysia, tartil itu di terjemahan mereka diartikan mengindahkan aturan tajwid. Nah itu dua-duanya benar. Tajwid terjaga, kemudian tadabbur makna. Dan sifat bacaannya perlahan-lahan, hati-hati, enggak buru-buru. Nah kemudian baru sifat dari bacaan tartil yang ketiga adalah menyempurnakannya dengan irama. Yang pertama tadi apa? Tajwid terjaga. Yang kedua, tadabbur makna. Yang ketiga, menyempurnakan dengan irama. Itu ciri bacaan yang tartil. Tahu dari mana? Kalau bacaan yang tartil itu disempurnakan dengan irama, coba buka tafsir Ibnu Katsir ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tafsir dari ayat keempat di surah Al-Muzammil, waratil Qur'ana tartila. Imam Ibnu Katsir menukilkan kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari yang memiliki suara yang sangat merdu ketika melantunkan Al-Quran. Sampai-sampai dipuji oleh Nabi. Sesungguhnya Abu Musa Allah anugerahkan suara mizmar min mazamiri ali Daud, dari seruling keluarga Daud. Di hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Walaupun ada ulama yang menafsirkan hadis tersebut dengan kebalikannya, zayyinu aswatakum bil Quran, hiasilah suara-suara kalian dengan Al-Quran. Justru suara kita lah yang perlu diperindah dengan Quran. Bukan sebaliknya ya, bukan Quran diindahkan dengan suara kita, karena Quran pada aslinya sudah indah. Nah itu ada pendapat berikutnya. Kemudian di hadis masih riwayat Imam Muslim, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami yang tidak bersenandung dengan Al-Quran, yang tidak menghias bacaan Al-Quran dengan suara terbaik yang dimilikinya. Wallahu a'lam. Nah kemudian yang ketiga, dalam sebuah hadis qudsi Allah juga berfirman, lallahu asyaddu adzanan, Allah lebih mendengar, lebih menyimak kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Nah, apa pelajaran lain yang bisa kita ambil? Ternyata suara indah kita itu bukan untuk manusia. Nomor satunya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya semangat kita membaca Al-Quran dengan merdu ketika menjadi imam sholat saja, ketika ada di depan kamera, di depan mic condenser atau alat-alat perekam gitu ya. Harus semangat dalam kesendirian kita, karena nomor satu yang paling menyimak bacaan Al-Quran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah menjaga hati kita ketika kita menghias Al-Quran dengan suara, kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun didengar oleh makhluk Allah, orang menyenangi bacaan Al-Quran kita, orang mungkin menyenangi suara kita, maka niatkan sebagai syiar agar orang-orang mencintai Al-Quran, bukan mencintai kita, bukan suka kepada suara kita. Ya, itu harus saya kasih prolog dulu ya, supaya kita tahu prioritas bahwa bacaan Al-Quran yang harus kita perhatikan ya. Kita harus membacanya dengan tartil. Sifatnya apa aja tadi? Kita rangkum ya, biar mudah diingat. Yang pertama, tajwid terjaga. Yang kedua, tadabbur makna. Kenapa tadabbur makna? Agar semakin membaca Al-Quran, iman kita bertambah, hati kita semakin lembut. Bukan malah kita membangga-banggakan diri dengan bacaan Al-Quran kita, ujub, riya, sum'an, a'udzubillahi min dzalik ya. Penting tadabbur makna. Kemudian yang terakhir baru sempurnakan dengan irama. Irama ini yang terakhir. Sekali lagi ya, ini yang terakhir teman-teman. Percuma irama bagus, suara keren, kalau tajwidnya berantakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat apa kan? Kalau begitu. Dan kasus-kasus yang lainnya. Nah, setelah saya kasih intro begini, baru sekarang kita masuk ke tema pembahasan kita, yaitu kita belajar irama. Nah, jadi teman-teman tahu memposisikan irama ini di prioritas yang
keberapa. Bukan yang segala-galanya. Pokoknya saya mau ngaji kalau iramanya bagus. Saya baru semangat dengerin ngaji kalau qori'nya suara bagus dan iramanya keren. Terus kalau begitu nggak semangat dengerin Quran. Jadi yang kita senangin itu suara qori'nya, iramanya, atau Qurannya. Nah ini memang level iman teman-teman ya. Bagi yang baru hijrah, bagi yang awam, awal-awal seneng dengerin Quran lewat irama, lewat suara, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus punya tekad bahwa kita harus mengerti, kita harus belajar, kita harus bisa merasakan keindahan Al-Quran walaupun mungkin dibacakan biasa-biasa aja. Misalnya dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengarkan adik perempuannya membaca Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nggak ada riwayat apakah suaranya merdu, apakah pakai irama bayati, apakah pakai irama nahawan, saya belum tahu, belum dapat ilmunya. Tapi yang jelas bacaan Al-Quran itu menggetarkan hati Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu masih jahiliyah, yang saat itu masih kafir. Kita tahu watak Umar sangat keras, tapi ternyata bisa luluh, bisa lembut seketika dengan bacaan Al-Quran. Karena keindahan bahasa Al-Quran, karena kedalaman makna Al-Quran, karena mukjizat Al-Quran. Jadi kita perlu terus belajar untuk itu teman-teman. Tapi buat kita yang masih pemula ini, yang masih awam ini, nggak apa-apa. Mungkin dengan belajar irama, kita belajar untuk mencintai Al-Quran. Insya Allah. Baik, baru kita masuk sekarang ke pembahasan irama. Nah, di Timur Tengah, pembahasan irama ini sering disebut dengan istilah maqamat. Maqamat berasal dari kata maqam, berasal dari kata qama yaqumu, maqam. Maqam itu artinya tempat tegak atau tempat berdiri. Tapi dalam ilmu maqamat, maqam itu kata lain untuk nagham yang artinya irama. Kalau bahasa kita langgam, nada, ya itulah kurang lebih ya. Maqam. Maqam itu nada atau irama. Maqamat itu jamaknya, bentuk jamak dari kata maqam. Maqam dalam bahasa Arab disebut maqamat. Nah, jadi kalau saya sebut kata maqam, nagham, langgam, irama, nada itu sama-sama aja ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ada apa aja irama Al-Quran? Sebenarnya ada banyak, dan yang disepakati oleh ulama qiraat yang boleh diterapkan ke dalam bacaan Al-Quran itu ada 7 irama. Ada 7 irama atau 8 irama kalau irama kurdi itu dihitung berbeda dari irama bayati. Ada yang menyebut 7, misalnya di dunia MTQ sampai ke level internasional, irama itu ada 7. Kenapa ada satu irama namanya kurdi nggak disebut berdiri sendiri? Karena katanya nggak bisa dibagi menjadi 3 level gitu, nada dasar, jawab, jawabul jawab gitu. Kurang lebih alasannya begitu. Tapi kalau perhatikan di Timur Tengah, banyak juga yang menyebutkan langsung bahwa irama yang masyhur itu ada 8. Karena kurdi itu berbeda dari bayati. Kurdi berbeda dari bayati, berdiri sendiri. Ada juga yang mengatakan kurdi itu hanya variasi atau cabang dari bayati. Nggak ada masalah itu ya. Jadi sebelum teman-teman bingung ya, sekarang saya akan kenalkan dulu satu persatu irama yang ada ya. Bagaimanapun cara kita membaca Al-Quran, mau cepat atau lambat, mau iramanya rumit ataupun simple, ya jumlah irama ya segitu-segitu aja. Cuma nanti variasinya yang banyak. Nah sekarang saya coba demo dulu 8 jenis irama yang paling masyhur di lafaz basmalah. Yang pertama ada maqam kurdi atau irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ada ajam atau nama lainnya jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat ada hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima ada bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rast. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun iramanya itu indah. Kalau saya senang dengan semua irama. Dan siapapun qori'nya, siapapun syekhnya, siapapun imamnya, pasti akan selalu menggunakan
satu atau salah satu di antara irama-irama yang saya sebutkan atau lebih. Karena banyak juga qori atau syekh yang suka gonta-ganti irama. Mungkin kalau kita yang belum belajar mengenal irama Quran, kita akan mengatakan, saya mau ngaji pakai irama Syekh Thaha Al-Junaid. Padahal itu irama Kurdi yang paling sering ya. Saya mau ngaji pakai irama Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Irama Syekh Mishari Rashid Al-Afasi yang mana? Apakah yang nahawannya, apakah yang Kurdinya, apakah yang ajamnya? Karena Syekh Mishari juga terkadang beda-beda iramanya. Saya mau ngaji pakai irama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi misalnya. Teman-teman tahu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi? Murattal Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini sangat terkenal, sangat masyhur. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi salah satu syekh favorit saya. Ternyata di Murattal 30 juz beliau, 7 irama beliau gunakan. Di surah Al-Fatihah, iramanya ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di surah Al-Baqarah awal, beliau menggunakan irama sika. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di pertengahan juz 1, masih surah Al-Baqarah, Syekh Al-Ghamidi menggunakan irama ajam atau jiharkah. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Nah, itu irama Syekh Al-Ghamidi di pertengahan juz 1. Nanti di akhir juz 1 Syekh Al-Ghamidi menggunakan irama sabah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Nanti di awal Ali Imran iramanya ras lagi. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Di awal An-Nisa, Syekh Al-Ghamidi menggunakan irama nahawan. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Nanti di awal Al-Maidah ras lagi, di awal Al-An'am iramanya jiharkah lagi atau ajam, di awal Al-A'raf kalau nggak salah iramanya sobah. Nah dan seterusnya. Jadi satu orang syekh juga bisa ganti-ganti iramanya, teman-teman. Jadi kalau kita udah belajar irama Al-Quran, kita nggak akan menyebut lagi, oh ini iramanya Al-Ghamidi, ini iramanya Syekh Mishari. Akan lebih spesifik kita menyebutnya, oh ini irama Kurdi versi Syekh Mishari Rashid. Ini irama Nahawan versi siapa misalnya. Nah gitu teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang, kira-kira masih bingung nggak dengan irama-irama yang ada? Kalau baru pemula, kayaknya masih bingung ya. Masih bingung, nggak apa-apa, dinikmati aja. Buat kita pemula, kalaupun kita belum mengenal jenis-jenis irama, yang ini irama apa ya? Yang ini irama apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati lantunan Al-Quran. Yang penting ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa menikmati bacaan Al-Quran kita sendiri, sehingga kita semangat untuk mengaji, semangat untuk membaca Al-Quran, walaupun nggak tahu nama-nama irama. Tapi yang penting prakteknya bagus. Yang penting iramanya keren ya. Sebelumnya iramanya, tajwidnya terjaga, kemudian kita berusaha mentadabburi makna, kemudian kita sempurnakan dengan irama, begitu. Nah, di kesempatan kali ini, kayaknya kalau kita belajar semua irama, ya, ke-8-8-nya itu nggak visible ya. Nggak mungkin karena keterbatasan waktu kita. Tapi kita harus memilih. Kita akan belajar irama apa di kesempatan kali ini.
Ada usulan teman-teman? Mungkin kita coba praktek irama yang mana? Jiharkah? Ada mungkin yang mau request nih biar kamu musiknya ajarkan. Ustaz, Jiharkah Kak? Paling banyak Jiharkah. Ya, boleh. Baik, kita belajar irama ajam atau jiharkah. Sebenarnya irama ajam atau jiharkah ini sangat mudah ya. Kenapa? Karena nggak asing di telinga kita. Sebab jiharkah ini, mohon maaf sekali lagi. Kalau di nada itu persis dengan do re mi fa sol la si do. Itulah komposisi dari tangga nada jiharkah sebenarnya atau irama ajam. Jadi irama ajam atau jiharkah ini sangat familiar di telinga kita sehingga seharusnya dengan sangat mudah kita bisa mengikuti, tinggal kita belajar variasi-variasi irama saja. Cuma yang harus jadi catatan, tidak boleh membaca Al-Quran seperti nyanyian, ya, seperti senandung lagu gitu ya. Tiba-tiba ada irama lagu pop, oh ini ajam atau jiharkah nih, tiba-tiba dipindahin ke Quran, itu nggak boleh. Karena saya pernah mendapati ya, ada qori dari Maroko gitu ya, ngajinya itu udah kayak lagu pop. Kayak gitu. Ngaji la haula wala quwwata illa billah itu qori Timur Tengah itu la yajuz, itu langsung berkomentar dengan tegas, itu nggak boleh membaca Al-Quran seperti itu. Kalaupun pakai irama ajam, walaupun komposisi nadanya sama gitu, tapi bacalah sesuai dengan ruh Al-Quran. Bacalah sesuai dengan ruh Al-Quran. Bacalah sesuai dengan lahjah Arabiyah. Bilahjah Arabiyah. Jadi jangan terlalu kreatif teman-teman ya. Termasuk di negara kita kan dulu beberapa tahun yang lalu sempat rame soal langgam Jawa misalnya. Apa hukumnya? Wallahu alam lah. Saya nggak berani bicara hukum karena saya bukan ulama. Saya nggak punya wewenang untuk berfatwa. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi, ini udah ada 8 irama yang masyhur. Kenapa sih kita harus sibuk dengan satu irama yang bikin kontroversi, yang ikhtilaf di kalangan ulama, kan gitu. Ya, pilih aja yang aman. Nah, sekarang kita baca Quran, belajar ngaji dengan irama jiharkah, tapi dengan lahjah Arab, teman-teman ya. Bukan lahjah nyanyian, bukan kayak lagu pop, bukan kayak musik. Ya, kita belajar teman-teman ya. Kita awali dari surah Al-Fatihah ya. Saya bacakan dulu irama ajam atau jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau polanya sama ya. Antara ta'awuz dan basmalah, ujungnya sama. Ya, ketinggian nadanya sama. Tapi kalau yang satu misalnya ta'awuznya naik dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira nyaman yang mana, teman-teman? Opsi kedua ya? Oke, boleh. Oke, teman-teman, nanti kalau saya nanya, teman-teman silakan jawab, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa nanti di-mute lagi ya, mic-nya biar nggak mengganggu audio kita gitu. Oke, Bang. Oke, yang kedua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu salah satu variasi irama jiharkah di surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin
Ketika teman-teman belajar irama dengan ustadz yang lain, dengan qori yang lain, dengan coach yang lain, teman-teman akan sering disuguhkan dengan rumus-rumus irama. Betul ya? Irama yang pertama naik, irama yang kedua sedang, irama yang ketiga turun. Sering nggak teman-teman nemuin kayak begitu? Nah, silakan diikuti. Itu salah satu tips yang efektif ya untuk belajar irama bagi pemula. Ya, gampang ya dengan 3 pola irama itu. Tapi kalau saya pribadi ya, saya akan ngasih tahu ke teman-teman atau akan nge-coach teman-teman bahwa irama itu fleksibel kok. Nggak harus yang pertama naik, terus yang kedua sedang, yang ketiga turun. Nggak harus terus-terusan begitu. Bisa juga yang pertama rendah, yang keduanya justru lebih naik, yang ketiganya turun lagi, yang ketiga naik lagi, baru turun. Bisa banget gitu. Sekarang kita bedah ya. Dari ta'awuz dan basmalah dulu sebelum kita praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa juga kayak gitu biar gampang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih simpel ya buat pemula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Jadi ta'awuz dan basmalah naik dan turun. Naiknya semana? Nah, ini butuh sense. Butuh kita menggunakan perasaan, teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau diukur malah jadi nggak pakai perasaan ya kita ya. Kalau mau ukur itu terlalu saintis, terlalu matematis. Jadi sedangkan irama ini kan ada di ranah seni, tapi nggak apa-apa untuk memahamkan teman-teman ya. Misalnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ada berapa nada tuh di bawahnya? Ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun kan? Jadi naik turunnya itu sangat fleksibel. Aturannya satu aja, kaidahnya satu aja. Yang saya temukan, kalau irama itu belum berhenti di tangga nada 1, kesannya belum selesai. Kalau iramanya udah berhenti ke tangga nada paling bawah, itu karakternya itu selesai. Karakternya selesai. Misalnya ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kayak menggantung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Turun kan? Nah, itu kayak selesai kan iramanya. Kalau kita berhenti, enak aja gitu. Atau misalnya kalau imam membawakan irama jiharkah atau ajam ini di akhir ayat yang dibaca sebelum ruku'. Misalnya Fasabbih bismi rabbikal azim. Allahu akbar. Enak kan? Coba bandingin dengan Fasabbih bismi rabbikal azim. Allahu akbar. Nggak enak gitu, kayak menggantung gitu. Kayak ini sebuah pertanyaan yang masih perlu dijawab atau pernyataan yang masih perlu lanjutan. Nah, makanya saya bilang kalau tangga nadanya turun ke level paling rendah, itu karakternya selesai. Sama juga kayak A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu selesai sebenarnya. Cuma masih bisa dilanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengulangan antara pola ta'awudz dengan pola basmalah itu sama. Sama ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga close, ditutup ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baru naik gitu. Makanya polanya banyak banget variasi itu. Ada yang langsung tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada macam-macam, ada banyak variasinya. Jadi nggak masalah buat kita pemula, ikut aja salah satu variasi. Misalnya kalau kita dengar rekaman salah seorang qori, salah seorang syekh gitu. Namanya rekaman pasti nggak akan berubah kan? Nah, insya Allah mudah untuk kita ikuti
dengerin aja terus dengan irama yang sama, kita contoh, kita taklid semirip mungkin, sepersis mungkin. Itulah latihan bagi pemula. Nanti selesai dari sesi coaching bareng saya, silakan teman-teman belajar mandiri. Caranya gampang banget, tinggal dengerin murotal, dengerin rekaman, ikutin pelan-pelan. Itu cara belajar irama. Jadi sebenarnya nggak perlu serius-serius banget ya. Belajar irama itu kayak kuliah sampai 4 tahun S1, nggak harus ya. Cuma kalau dipelajari dengan serius ya jadinya profesional dan expert, insya Allah ya, sunatullahnya begitu. Baik, kita lanjut lagi. Langsung praktek ya teman-teman. Saya akan kunci variasi iramanya biar teman-teman nanti ikuti ya. Silakan ikuti di rumah masing-masing, tapi nggak perlu unmute kali ini karena nanti akan tabrakan suaranya. Saya contohkan dulu. A'udzu billah atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Insyaallah ya. Oke, sekali lagi teman-teman nggak perlu di-unmute mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini siapa nih? Teman-teman sekali lagi nggak perlu di-unmute ya. Mic-nya biarin aja merah, biarin aja coret. Tapi teman-teman keluarin suara di rumah masing-masing biar nggak bentrok suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita gabung ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Memang harus diulang yang banyak ya, biar nempel, biar nggak lupa iramanya. Kalau perlu sambil direkam teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ta'awudz basmalah cukup dulu ya. Sekarang ke ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi biar mantap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa? Oke, diingat ya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang kita gabung lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Malik
Maliki yaumiddin. Kalau teman-teman perhatikan, tadi ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cenderung naik. Ar-Rahmanir Rahim, turun. Maliki yaumiddin, naik lagi. Kan kalau pakai pola 3 tadi kan naik, turun, naik, sedang, turun gitu ya. Ini kalau saya nih beda ya. Naik, turun, naik lagi gitu. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Sampai kira-kira udah bisa. Maliki yaumiddin. Nah, sekarang baru. Selanjutnya kita turunin lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat kedua naik, ayat ketiga turun, ayat keempat naik lagi, ayat kelima turun lagi, gitu ya. Sekarang kita rangkum, kita gabungin dulu semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira bisa nggak sampai segini? Insya Allah ya. Nanti pemantapannya sendiri-sendiri, masing-masing ya, mandiri. Nah, sekarang ayat berikutnya, ayat ke-6, Kak Muzamil mau ngenalin variasi irama jawab. Nah, irama jawab ini tinggi. Jadi biar belajar kita padat gitu ya. Kalau irama yang korornya atau irama pengantarnya udah bisa nih, sekarang irama yang lebih tinggi. Nah, kan tadi udah ditutup iramanya. Sekarang kita mulai lagi irama, variasi irama yang baru, tapi ini irama jawab, irama tinggi. Oke. Saya pancing dulu ya biar nyambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman pilih yang mana ya? Yang barusan atau ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman lebih senang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Lebih enak mana kira-kira? Ada yang pertama, ada yang kedua. Ayo nih, yang mana nih? Ya, dua-duanya boleh sih. Tinggal teman-teman pilih aja. Cuma nanti akan berbeda di lanjutannya. Sebab kalau variasi yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebih sama, bisa disamain juga, cuma beda di awal aja. Beda di awal aja. Jadi mau pilih yang pertama atau yang kedua, nggak jadi masalah ya. Oke. Kalau mau yang variasi pertama, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kalau ihdinas itu langsung tinggi di ihdinas, itu udah tinggi langsung. Tapi kalau yang variasi kedua itu ihdinas siratal, itu di huruf ra bermad tabi'i yang kita tekan ya.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini variasi sedih dari irama jiharkah. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini variasi ujungnya juga ada banyak banget ya. Ada banyak banget, silakan pilih aja atau disesuaikan dengan kecenderungan masing-masing. Kita ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Atau ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, beda dikit, cuma ujungnya sama ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Nah, kurang lebih ya teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Sekarang variasi yang kedua ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. 6 harakat mad lazimnya. Waladdallin. Itu. Bisa kira-kira? Kalau saya sih pribadi lebih senang variasi yang kedua ya. Itu lebih enak aja ngalirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, udah tuntas nih, rampung sampai akhir Al-Fatihah. Sekarang kita ulang lagi. Jadi memang harus diulang terus biar mantap ya teman-teman. Saya lebih senang teman-teman fokus saja, meskipun mungkin hanya di satu makro, baru di Al-Fatihah doang, belum banyak di tempat lain. Tapi benar-benar matang, teman-teman benar-benar bisa dan insya Allah menguasai itu lebih baik menurut saya daripada ngaji di banyak makro, tapi malah nggak ingat iramanya gitu. Memang hakikat dari mengingat Al-Quran, ya termasuk mengingat irama itu ya dengan pengulangan kan. Sebagaimana ketika kita menghafal Al-Quran, kita mengulang-ulang. Nah, ini pun sama. Ya. Kita belajar irama, maka kita ulang-ulang juga. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang diulang-ulang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya az-dzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Az-dzikra, sesuatu yang diingat, sesuatu yang menjadi zikir, yang mengingatkan kita kepada Allah, sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang dipelajari. Nah, maka jangan bosan-bosan untuk mengulang Al-Quran, karena memang harusnya Quran itu nggak akan membosankan untuk diulang. Kalau ternyata kita bosan, berarti hati kita yang bermasalah. Jangan-jangan kebanyakan dosa. Karena Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Quran. Jadi cek lagi hati kita, ya, bersihkan dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Al-Quran dan istiqomah membersamainya, insyaallah. Baik, kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biar enak ya.
Saya akan baca masing-masing 2 kali. Jadi kali pertama teman-teman mendengar, kali kedua teman-teman ikut ngaji bareng saya. Gitu ya. Boleh? Sepakat? Oke ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi bukan gitu ya iramanya. Beda dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang lebih gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya aja udah beda-beda nih. Oke, nggak apa-apa ya, biar kayak variasi. Kayak yang terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Saya lagi. Maliki yaumiddin. Bareng-bareng. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng-bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak gitu tadi ya. Alaihim. Nah gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana teman-teman, kira-kira bisa atau enggak? Insyaallah ya. Sekarang saya baca lengkap dari awal sampai akhir. Teman-teman terserah mau ngikutin atau mau nyimak dari rumah ya, bebas. Ini sambil saya rekam ya, biar ada pertinggal buat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, barakallahu fikum teman-teman. Nanti insya Allah rekaman ini saya kirim ke official saya untuk di forward ke panitia insya Allah ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman udah bisa menguasai rumus atau pola irama atau variasi yang saya contohkan barusan, yang udah kita praktekin bareng-bareng tadi, insya Allah itu bisa teman-teman jadikan guide ya, untuk teman-teman mengaplikasikannya di surah-surah yang lain, di ayat-ayat yang lain. Nah, kalau ayatnya panjang gimana? Tinggal disambung-sambung aja. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi anggap aja disambung. Nanti belajar teman-teman nyambung, digabungin kan jadi panjang tuh. Jadi pada hakikatnya ketika kita udah tahu naik turun dari irama jiharkah karena sering mendengar, sering mencoba mempraktekkan, sering meniru, nanti insya Allah kita akan faham gitu. Nih naik turun di irama jiharkah, rumusnya seperti apa gitu. Dan itu mengalir aja ya. Ikuti aturan tajwid, ya tadabbur makna, biar lebih powerful bacaan Al-Quran kita. Nanti dengan memahami makna, kita akan lebih bijak menentukan kapan iramanya naik tinggi, kapan iramanya rendah. Walaupun nggak ada aturan yang baku, harus begini, harus begitu, nggak ada. Karena irama ini adalah ranah seni, jadi bebas banget naik turunnya. Contoh ayat yang panjang yang lain gimana? Misalnya, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bisa kan? Naik turun. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Langsung irama sedih. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Irama jawab. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan seterusnya. Jadi kalau kita udah paham irama, udah ngerti tangga nada, rumus-rumus variasi dari irama jiharkah atau irama apapun, insya Allah kita akan bisa merangkai dan mengaplikasikannya di ayat manapun, di surah manapun, sesuai dengan variasi yang kita inginkan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian mungkin sharing kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin didiskusikan, silakan. Baik, terima kasih banyak nih kamu Zamil atas materinya ya. Baik, kepada para peserta webinar online, jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung angkat tangannya. Oh, ya baik. Dipersilakan kepada Kak Zulafdi Rashid untuk bertanya. Ya, kepada Kak Zulafdi Rashid dipersilakan untuk bertanya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulafdi Rashid dari Sukabumi. Izin bertanya Ustaz, apakah nagam atau irama ini ada sanadnya? Sanadnya seperti qiraah seperti itu. Ada sanadnya langsung dari Rasulullah atau enggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh yang pernah saya pelajari ya, ada ulama yang menulis kitab, ini saya nukil dari perkataan Ustaz Abdul Somad ya, dari UAS, yang beliau mengatakan bahwa dalam sebuah kitab, saya juga lupa nama kitabnya ya, bacaan Al-Quran Rasulullah itu menggunakan irama jiharkah, dan itu diriwayatkan secara bersanad.
bahwa bacaan Al-Quran Rasulullah ternyata adalah jaharkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satunya barangkali. Dan karena memang maqam-maqam ini kan memang berangkat dari tradisi yang udah turun-temurun gitu ya, yang bukan muncul, bukan hal yang baru tiba-tiba baru ada abad 15, 16 gitu kan, enggak gitu. Dan jadi sebenarnya irama-irama ini sudah ada sejak dulu, mungkin bahkan sebelum Al-Quran diturunkan gitu. Cuma memang wallahu a'lam bishawab ya. Saya nggak punya ilmu tentang itu, tapi yang jelas ulama-ulama qiraat tidak mempermasalahkan, walaupun ada yang mempermasalahkan tuh begini, ketika ada yang ghulu, ada yang berlebih-lebihan dalam mengiramakan Al-Quran sehingga merusak tajwid. Nah, itu ada ulama qiraat yang pendapatnya seperti Syekh Aiman Suwaid gitu. Syekh Aiman Suwaid Rushdi, beliau tidak setuju kalau irama itu kalau Al-Quran itu terlalu berlebihan diiramakan. Tapi ketika saya mengamati bacaan Al-Quran beliau yang tajwidnya sangat terjaga, ternyata juga menggunakan maqam gitu. Maqamnya maqam nahawan tapi sangat sederhana gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada irama nggak? Ada iramanya. Itu cuma sangat simpel, sangat sederhana karena sangat memperhatikan tajwid begitu. Bukan barang baru misalnya, tapi kalau mau dibilang misalnya mengiramakan Quran ini adalah bid'ah, naudzubillah min dzalik. Siapa kita gitu ya? Siapa kita? Teman-teman silakan cek Imam Masjidil Haram. Tunjukkan ke saya yang nggak pakai maqam yang saya contohkan tadi. Silakan, karena banyak hari ini yang mentahdzir lah, apa tuh bacaan, apa terlalu mengiramakan bla 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 gitu, nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya segala macam. Sekarang ya udah, kalau gitu protes aja ke imam-imam Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman As-Sudais pakai maqam ras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi kalau teman-teman dengar Syekh Bandar Balilah. Wah, itu Masya Allah, iramanya, bayatinya luar biasa. Irama nahawannya, itu syahdu-syahdu, lengkap gitu. Semua irama pernah beliau bawakan. Kalau teman-teman cek Imam Masjidil Haram ya, Syekh Bandar Balilah, Taranum, ketik aja kayak gitu, keywordnya itu keluar 8 irama versi Syekh Bandar Balilah. Imam Masjidil Haram aja menggunakan 8 irama itu. Kenapa kita hari ini tiba-tiba mempersoalkan gitu? Ya, kalau mau bertanya ya silakan tanya ke ulama yang mungkin tahu jalur sanadnya atau ada di riwayat mana gitu ya, atau di kitab yang mana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, teman-teman. Terima kasih banyak kepada kamu Zamin atas jawabannya. Jadi untuk para peserta diperbolehkan untuk bertanya. Jadi tadi sudah dapat materi yang pertama itu oleh Ustadz Azmi Fajri Usman terkait materi pertama itu juga dari Ustadz Azmi Fajri Usman, juga boleh ada yang mau bertanya kepada Ustadz Azmi maupun juga ke Kak Muzamil. Jadi persilakan untuk teman-teman nih yang mau bertanya, acungkan tangan. Oh baik, dari Kak Razif ya, boleh dipersilakan kepada Kak Razif untuk. Ya, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Razif ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustadz Azmi ya. Jadi sebelumnya tadi saya sempat mendengar bahwasanya Ustadz Azmi ini merupakan dari dulu tuh sudah mengenal irama gitu, sudah belajar irama. Nah jadi Ustadz saya ingin nanya, bagaimana sih Ustadz cara kita menjaga suara kita? Nah yang kedua, bagaimana cara kita menjaga irama-irama itu supaya tetap terjaga? Nah, karena kadang orang itu karena jarang membaca Al-Quran, terus jarang menggunakan irama ketika membacanya, sehingga dia lupa. Nah, itu bagaimana cara menjaganya? Terima kasih. Ya, terima kasih ya kepada penanya. Yang pertama saya sangat bangga hari ini Ustadz Muzamil tadi. Masya Allah. Tentunya ya. Apa Ustadz nih? Amin ya Allah. Jadi pengalaman ini saya cerita pengalaman aja. Saya itu sempat nggak semangat jadi, dulu kan kita kori ya. Gara-gara pendek napas yang saya bilang tadi. Yang kedua, saya mengalami suara serak.
Wadah, kalau gitu saya nggak semangat lagi lah belajar irama. Kan dulu kan mindsetnya kita pingin tampil juara MTQ kan, dulu mindsetnya begitu. Waktu masih SD itu kalau udah tampil juara MTQ itu udah ada kelas lah. Kalau sekarang kan nggak begitu. Kalau kata Ustadz tadi, kita tahu tajwid, ditadaburi dan makna. Begitu dibaca itu, kalau bahasa kami itu zahnya dapat, rasa, taste ya. Makanya membuat kita meneteskan air mata. Coba aja dengarnya punya Ustadz Muzamil itu Ar-Rahman tuh. Nah, termasuk ponakan saya tuh tiru betul iramanya Ustadz Muzamil. Zauhnya yang diangkat. Nah, jadi bagaimana cara kita menjaga suara? Kami zaman dulu itu, nah, karena zaman dulu sekitar 25 tahun yang lalu, kita itu pertama itu menjaga makanan. Jadi kita tuh disuruh jaga betul makanan. Yang kedua, disiplin makan, disiplin minum, kemudian olahraga teratur, karena itu mempengaruhi suara. Kemudian berenang. Terus selanjutnya apa? Melatih pernapasan. Harus menemukan suara diafragma. Kayak orang nyanyi juga. Kalau kayak gini kan ini saya suara serak, suara tenggorokan. Jadi bagaimana kita menemukan suara diafragma itu? Sehingga yang keluar itu tidak, orang dengarnya itu nggak nyesek, ya kan? Kalau kita dengarnya nyesek itu kan nggak enak gitu. Makanya perlu suara perut. Kita tuh latihan tuh, tarik nafas. 1, 2, 3, tahan, lepas. Ya, nah gitu kan. Nah itu kan dulu tuh kurang semangat. Biasanya kan di ya ayyuhalladzim misalnya kan. Kita itu dilatih untuk bagaimana bisa ya ayyuhalladzina nah, salah kan? Tapi kalau kita nggak latih, suaranya jadi berirama tapi sesak dengarnya gitu. Contoh, makanya perlu ada latihan pernapasan, tarik nafas. Makanya juga di dalam Al-Quran itu kan ada tanda-tanda berhenti. Ya, beda-beda kan? Mana yang pecah? Ada orang suaranya serak, tapi karena dilatih itu menjadi khas. Makanya kesimpulannya adalah menjaga makanan, kemudian menjaga yang namanya minuman, kemudian yang paling bagus itu berpuasa agar lambung kita itu bagus. Itu teman-teman saya kalau udah masuk TC itu kan di karantina tuh, ya kan? Nah, itu benar-benar jaga. Harus latihan vokal. Kayak orang nyanyi juga itu. Coba lihat tuh Syekhnya Muammar ZA kalau zaman kami. Tapi kalau Ustadz Muammar ZA ini nggak bisa dibuat dalam MTQ, biasanya jarang menang. Tapi kalau pakai Syekhnya Mustafa Ismail, yang dari Mesir kalau saya tidak salah, nah itu biasa menang. Itu kalau saya cerita dulu tentang, saya lihat Razif ini bagian orang yang pengen ikut MTQ ya, misalnya kalau ikut MTQ. Kemudian cara menata nada itu pengaruh. Nah, semua itu dimulai dari cara kita mengatur pernapasan. Tarik nafas, tahan, lepas. Tarik nafas, tahan, lepas. Nah, benar yang dikatakan oleh Ustadz tadi bahwa kita tuh harus fokus. Satu dulu tuh iramanya dan benar-benar kita kuasai. Percaya saya, kalau udah dapat satu irama kayak diajarin Ustadz tadi, itu kalau diulang-ulang, itu udah kita tuh ketagihan. Ketagihan aja, ketagihan. Rasanya mau ulang-ulang. Saya tuh pulang dari belajar itu dengan teman-teman di Hekah itu, himpunan Qori Ah itu. Di jalan itu aja saya baca. Itu aja saya baca. Terbawa sendiri, cinta. Karena kadang-kadang orang cinta dengan Al-Quran
itu ada akibat merdunya mendengar suara orang baca Al-Quran, lalu kita ingin meniru. Makanya kenapa nih kok nggak nikmat bacanya? Karena nggak ketemu nadanya. Atau kenapa nggak nikmat bacanya? Karena napasnya pendek. Kan sering gitu kan? Nah, jadi itu. Jadi tahapannya itu tadi, kemudian konsisten dengan satu irama. Nanti baru belajar lagi. Namanya kita anak muda kan mau cepat aja tuh. Dan yang ketiga adalah selalu bergaul dengan orang-orang yang suka dengan yang namanya nadam tadi. Dengan kori-kori. Kalau di kampung saya itu biasanya tuh Ustaz Muzamil, kita punya balai-balai kan. Ada ngaji bareng-bareng, syukuran. Nah, Ustaz saya itu selalu muncul lah. Kita duduk aja di situ. Nah, apalagi tuh kalau sudah selesai baca itu dia bertakbir, ya tahmid. Nah, jadi mempengaruhi diri dengan yang begituan itu bagus. Dan terpenting kalau mau belajar kayak nada itu memang harus punya guru. Benar yang dikatakan Ustaz tadi bahwa Quran itu ditalaki dia. Makanya ada namanya sanad kan. Karena rasa talaki dengan rasa belajar sendiri itu beda. Kalau talaki itu ruhnya dapat. Kalau belajar sendiri itu nggak ketemu. Saya kira demikian, Razif. Mungkin ditambahkan oleh Ustaz Muzamil. Masya Allah sekali. Baik, dari Kak Muzamil mungkin ada yang mau ditambahin? Udah mute. Kak Muzamil. Baik, bismillah, Masya Allah, tabarakallah ya, ilmunya jazakumullah khair Ustaz Azmi. Ya inilah, karena saya tadi nggak lihat sesi Ustaz Azmi ya, makanya mungkin saya kurang menyambung pembahasan beliau ya. Ada hal yang mungkin luput untuk saya sampaikan teman-teman. Bacaan Al-Quran itu kalau dilihat dari segi tempo, ulama itu kan membagi 3 ya. Ada bacaan yang tahqiq, ini lambat sekali, saking memperhatikan tajwid sehingga temponya lambat gitu. Atau mungkin ada yang disebut bacaan yang mujawwad gitu. Biasanya kalau hari ini mujawwad harusnya kan asal katanya dari jayyid, tajwid, karena saking memperhatikan tajwid sehingga bacaannya lambat. Cuma hari ini bacaan yang disebut mujawwad itu adalah bacaan yang temponya lambat seperti yang dicontohkan oleh Ustaz Azmi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan lambat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu biasanya sering suka menyebut bacaan yang mujawwad begitu. Barusan itu irama bayati, langsung jawabul jawab. Bukan di MTQ yang begitu ya, biasanya di haflah Ustaz Azmi ya. Model-model begitu kita temukan. Nah, bacaan yang lambat-lambat begitu, bacaan yang tahqiq atau ada yang menyebutnya mujawwad. Nah, ada bacaan yang pertengahan, sedang ya, tadwir, temponya tidak cepat, tidak lambat. Nah, ini paling nyaman sih pakai yang kedua. Dan yang ketiga hadr. Hadr ini super cepat. Biasanya digunakan oleh para penghafal Quran dalam murajaah. Ini bacaan yang sangat cepat tapi tajwidnya masih terjaga. Ini ada 3. Nah, teman-teman, yang saya bahas tadi itu bacaan yang mungkin hari ini kita sering menyebutnya bacaan yang tartil atau murattal, itu mungkin di level tengah dan cepat gitu ya, tadwir dan hadr. Sedangkan pembahasan Ustadz Azmi itu saya lihat lebih ke tahqiq atau mujawwad yang bacaannya lambat gitu. Nah, teman-teman mau membaca secara cepat atau lambat itu dua-duanya baik karena yang kita baca adalah Al-Quran. Cuma kan penempatannya ya. Kalau saya kenapa sih lebih senang ke bacaan yang murattal atau yang lebih cepat? Karena menurut saya aplikasinya lebih banyak. Semenjak saya dulu waktu SMP ya tinggal di rumah tahfiz, saya udah jarang baca mujawwad. Sedangkan ketika saya dulu SD atau ibtidaiyah, itu saya ngajinya kayak Ustaz Azmi, ikut MTQ juga sama gitu. Jadi saya awal mengenal irama juga dari Bayati, Nawa, Syuri, Husaini, Jawabul Jawab ya. Jawab Syuri, Hijaz, Karkur sama itu juga dari mujawwad juga. Cuma karena belakangan ketika saya fokus menghafal ya, murajaah, sehingga pernah saya juga ikut fahmil ya. Ketika SD saya ikutnya cabang tilawah kalau MTQ. Waktu SMP saya ikutnya tahfiz karena udah punya hafalan. Terus waktu SMA saya ikutnya fahmil ya. Waktu saya ikut fahmil, bidang saya adalah menebak-nebak irama.
Nah, irama apakah yang dicontohkan oleh Dewan Hakim berikut ini? Atau bawakan surah Ad-Duha dengan irama ras misalnya. Kan suka ada tuh pertanyaan atau ujian yang begitu. Nah, sejak saat itu saya melatih irama sehingga saya menebak itu, menganalisis. Jangankan di mujawad gitu, di bacaan syekh-syekh yang bacaan yang murattal pun saya tebak ini iramanya apa gitu. Semenjak saat itu saya mulai fokus concern ke perbedaan irama, bahkan ke azan. Azan itu kan juga pakai berbagai irama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan ras versi Syekh atau Kiai Muammar ZA. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Nahawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Kurdi. Nah, ternyata di azan pun sama. Ternyata di nasyid pun berbagai irama dari makam-makam itu juga digunakan dengan variasi-variasinya. Jadi itu sih mungkin kalau teman-teman mau tahu sejarah sedikit ya, saya kasih tahu, dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya, mau pilih yang mana, mau belajar irama Quran lewat secara mujawad atau murattal, itu dua-duanya baik. Dua-duanya baik karena yang dibaca adalah Al-Quran. Cuma kalau saya pribadi lebih fokus ke murattal. Kalau teman-teman semangat, karena kecenderungan orang itu beda-beda loh. Ada yang senang versi Qori MTQ. Ada orang yang senang dengerin Quran itu versi imam-imam Timur Tengah, syekh-syekh yang bacaannya temponya lebih cepat gitu. Nah, silakan teman-teman pilih sesuai dengan nyamannya teman-teman gimana. Ya, paling begitu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah sekali ya. Baik, itu dia jawabannya atas pertanyaan dari Razif. Baik nih, sayang sekali sudah waktunya, sudah mendekati maghrib nih Ustadz dan kamu Zamil. Jadi untuk para peserta yang mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung saja nih bisa tanyakan kepada sosial media dari tamu kita. Untuk Ustadz Azmi ini di Ustadz Azmi FJU Instagramnya. Kalau untuk kamu Zamil di @muzamil_hd. Pokoknya untuk teman-teman yang masih ada rasa penasaran nih, atau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung jangan lupa juga di follow ya tentunya ya, follow juga Ustadz Azmi FJU dan Muzamil HB. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan kan, baru hadir di pertengahan acara, bisa lihat nanti webinar online hari ini di YouTube RTV TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan untuk teman-teman juga, jangan lupa untuk mendapatkan e-sertifikat, itu isi form dulu nih yang sudah ada di grup, nanti di-share oleh panitia linknya, jadi jangan lupa isi formnya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang tentunya hebat banget, materinya Masya Allah sekali. Semoga kita senantiasa bisa berjumpa kembali. Amin. Dan untuk teman-teman, jangan berhenti gitu untuk terus ikutin webinar-webinar yang ada di RTV TV yang diadakan oleh RTV. Jadi langsung aja follow nih IG kita di RTV Indonesia. Sekali lagi kami ucapin terima kasih banyak untuk para pemateri dan juga para peserta yang sangat antusias mengikuti webinar online belajar irama Al-Quran. Baik, mari sama-sama kita tutup acara pada sore ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dipersilakan untuk kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Sekali lagi dipersilakan untuk kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya nih, biar kita ada sesi dokumentasi, sesi foto bersama para pemateri yang hebat, yaitu Ustadz Azmi, Fajri Usman SH, dan juga kamu Zamil Hasbullah. Sekali lagi mohon diaktifkan kameranya. Oke. Oke, lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi nih, terakhir nih. Ya, 1, 2. Oke, Masya Allah sekali. Semoga dapat bisa berkumpul lagi, bisa kita sharing-sharing lagi bersama para pemateri hebat. Terima kasih sekali lagi nih saya ucapkan kepada Ustadz Azmi, Fajri Usman, dan Kak Muzamil yang telah menyampaikan materinya dengan sangat mantap. Pokoknya jangan lupa nih follow akun dari para pemateri hebat kita. Untuk Ustadz Azmi nih aku ulangin di Instagramnya namanya Ustadz Azmi FJU.
Jangan lupa follow, dan juga untuk kamu Zamil di @muzamilhb, dan untuk teman-teman yang tadi ketinggalan untuk ikutan webinar bisa lihat di YouTube RKV TV. Jangan lupa subscribe,